Hai guys, sebelumnya di video-video sebelumnya gue udah sering share tips dan trik seputar seleksi BUMN. Namun kali ini gue bakal berbagi pengalaman pribadi gue waktu ikut seleksi BUMN hingga gue lulus. Tonton terus videonya ya. Oke guys, jadi kali ini gue mau nge-share pengalaman gue pribadi bisa bekerja di BUMN dari awal gue ikut seleksi dulu hingga lolos seleksi sampai gue bisa ada di posisi yang gue sekarang ini. Nah, buat kalian yang penasaran, gue itu masuk ke BUMN itu bukan melalui FHCI rekrutmen bersama, tapi gue ikut jalur di atasnya, yaitu Officer Development Program. Buat kalian yang nggak tahu Officer Development Program itu apa, itu adalah program kepemimpinan yang didesain untuk melatih calon-calon pimpinan di masa yang akan datang. Jadi basically, kalian itu dilatih untuk menjadi leader di masa depannya. Secara simpelnya dapat diartikan ketika kalian diterima, kalian tuh langsung lompat jabatan. Kayak gini nih skemanya. Nah, untuk jalur ODP, karena dia consider jalur tertinggi dari entry level, biasanya tahapannya itu lebih panjang dari tes-tes masuk BUMN pada umumnya. Di gua sendiri itu ada 8 tahapan, terdiri dari seleksi berkas, interview awal, tes TOEFL, tes psikologi, LGD, tes kesehatan, interview akhir, dan inaugurasi. Tanpa basa-basi, kita bahas aja langsung, yaitu pertama, seleksi berkas. Di sini, gue pertama kali daftar langsung dari website BUMN-nya. Jadi nggak lewat job portal gitu kayak LinkedIn atau Kaliber. Jadi gue langsung buka webnya, terus daftar di situ. Gue lengkapin tuh informasi gue, pengalaman gue, skill gue cantumin semua. Berkas-berkas penunjang juga gue lengkapin kayak SKCK, sertifikat TOEFL yang gue bawa dari bangku kuliah, dan sertifikat-sertifikat penunjang lainnya seperti mungkin seminar dan juga workshop yang pernah gue ikutin, dan sertifikat tambahan gue. Sewaktu itu gue masukin sertifikat piano gue cuma buat nambahin portofolio gue di mata BUMN-nya. Setelah itu gue kirim dan apply ke perusahaannya. Setelah nunggu-nunggu, awalnya gue pikir udah nggak keterima. Taunya ternyata time frame-nya itu sekitar 2 mingguan. Jadi di minggu kedua itu gue dapet email balesan dari BUMN-nya. Katanya gue diundang untuk lanjut ke tahapan interview awal. Jadi setelah gue nerima emailnya itu, di situ dikirimin lengkap sama PDF nama-nama yang lulus ke tahapan interview awal. Dan gue lihat ada sekitar 5 ribuan orang. Spoiler ya, total yang melamar itu ada sekitar 14 ribuan orang. Ini gue dikasih tahu sama kakak mentor gue sewaktu gue pendidikan pas lolos seleksi. Awalnya sih gue ya minder karena gila banyak banget nih orang yang ikut. Tapi ya udahlah, ikut-ikut aja. Nothing tulus juga kan. Interview awalnya itu secara online dan gue kaget. Ternyata kita cuma dikasih waktu 1 menit buat interview awalnya. Jadi bener-bener interviewnya itu cuma disuruh untuk kenalin diri kita sendiri doang. Gak ada lebih gitu. Tapi untungnya kita dibagi ke breakout room gitu di Zoom-nya. Jadi ngantri, sehingga gue masih ada waktu dikit nih buat nyusun kata-kata. Jadi gue bener-bener coba stay calm dan susun kata-kata supaya gue bisa jual diri gue sebanyak-banyaknya dalam 1 menit tersebut. Pas giliran gue sebutin tuh nama gue, asal dari mana, jurusan kuliah, pengalaman, dan kegiatan gue di kampus sebelumnya. Skill yang gue punya itu apa, dan pengalaman kerja gue sebelumnya. Bener-bener gue fokusinnya ke pekerjaan. Gak ada yang berbau personal sama sekali, kayak hobi, berapa bersaudara, keluarga, dan lain-lain. Itu gak gue sebutin karena itu udah mencakup personal kan, gak profesional lagi. Udah nonton dari tadi tapi belum subscribe juga ya? Mendingan kalian tekan tombol subscribe agar kita lebih semangat lagi buat ngebahas konten-konten yang bermanfaat ke depannya. Oke, gua tunggu ya untuk subscribe kalian. Setelah itu gue nunggu lagi selama 2 minggu dan email balasannya masuk lagi. Gue di-invite untuk tes TOEFL. Nah, tes TOEFL-nya itu juga secara online. Namun di sini kita diberi 2 hari persiapan dan juga fasilitas tryout mandiri yang bisa kita otak-atik di websitenya. Jadi H-2 itu gue belajar. Gue kerjain semua tryout-nya dan juga gue latihan-latihan pakai soal yang gue ambil dari YouTube. Tesnya tuh mirip sama tes TOEFL pada umumnya, ada readingnya dan ada listeningnya juga. Soalnya gue jawab satu persatu dengan seksama dan syukur aja gak ada kendala sama sekali. Tips dari gue nih, kalau kalian mau tes TOEFL, di bagian listeningnya itu kalian usahain pakai earphone atau headset supaya kalian bisa fokus ke suaranya gitu, gak keganggu sama suara-suara di sekitar kalian. Kemudian kalau ada kertas buram, usahain catat apapun informasi yang kalian dengar. Karena itu bakal sangat berguna
buat kalian ngejawab soalnya nanti. Gua saking takutnya, sampai nama orang di conversation-nya aja, misalkan ada percakapan nih, ada Rita sama John gitu, gua tulis namanya dua-dua. Itu biar gua nggak lupa nantinya, misalkan ditanya gitu. Setelah tes, gua nunggu lagi sekitar 2 mingguan, dan gua dapat lagi email balasannya. Infonya bahwa gua lulus tes TOEFL-nya. Di situ mereka cantumin tuh dashboard buat ngelihat hasil skor tes kita. Dan pada waktu itu, gua satisfied banget karena gua dapat skor 610. Di emailnya juga ditulis bahwa gua di-invite untuk lanjut ke tes berikutnya, yaitu tes psikologi. Nah, tes psikologinya ini ternyata dibagi dua. Yang pertama itu psikotes, dan yang kedua itu adalah wawancara dengan psikolog. Psikotesnya itu mirip sama psikotes pada umumnya lah. Soal-soalnya tuh kayak soal-soal dasar, tapi pakai logika semua. Misalkan kayak matematika dasar, tes verbal dasar, tes gambar yang dicocok-cocokin gitu, tapi pakai logika. Soalnya tuh sebenarnya nggak sulit. Modal pemahaman dasar aja kita udah bisa ngerjainnya, kalau misalkan kita otak-atik gitu soalnya. Tapi yang bikin gregetan, itu waktunya mepet banget. Untuk ngerjain satu soal aja, itu nggak nyampe 1 menit deh waktu kita. Untungnya, gue udah persiapan dari jauh-jauh hari, sehingga gue lumayan bisa tuh untuk menjawab soal-soalnya. Tips dari gue, perbanyak soal latihan. Karena tanpa soal latihan, kalian nggak bakalan bisa familiar sama soal-soalnya. Dan ujung-ujungnya bakal boros waktu dalam menjawab. Karena kalian harus otak-atik lagi tuh soalnya baru bisa ngejawab gitu. Jadi perbiasain aja, supaya kalian bisa lancar-lancar dalam menjawabnya. Anyway, buat kalian yang lagi persiapan buat ikut tes seleksi BUMN, pasti kalian kan bakal butuh banyak soal latihan tuh. Dan terkadang kalau asal ngambil dari internet, pembahasan itu nggak jelas, soal-soalnya tuh nggak lengkap. Jadi, mungkin kalian bisa cek di bisacpns.com. Di situ mereka nyediain banyak banget modul pembelajaran, mulai dari BUMN, hingga CPNS. Jadi mulai dari soal latihan, pembahasan, video interaktif, soal tryout, bahkan ada kelas eksklusifnya. Harganya pun sangat affordable. Contohnya kayak modul BUMN ini. Dengan harga 150 ribuan doang, kalian udah dapat paket komplit tuh. Dan bahkan bisa akses kelasnya bebas selama 6 bulan ke depan. Langsung aja check out modul pembelajarannya ya. Dan jangan lupa untuk pakai kode voucher dari kita, yaitu MVBUMN, supaya kalian bisa dapat potongan 20 ribu. Semoga sukses dan sampai ketemu di BUMN. Setelah psikotes, gue lanjut ke wawancara psikolog. Di situ gue berhadapan dengan psikolog dan gue ditanya-tanyain tuh mulai dari kampus, organisasi, hobi gue apa, hingga pertanyaan tuh sempat belok ke kehidupan pribadi gue, kayak keluarga gue, lingkungan pertemanan gue gitu. Tapi pas ditanyain lebih mendalam ke keluarga, gue langsung belokin lagi arah percakapannya ke pengalaman kerja dan lingkungan kampus gue. Karena gue tahu sedikit gue terlena nih, langsung red flag gue di mata HR-nya. Karena jatuhnya nanti gue bakal curhat doang tentang kondisi keluarga, kondisi pertemanan gue, dan lain-lain. Makanya tips dari gua ketika kalian wawancara itu usahain jangan curhat tentang kehidupan personal. Nah, satu lagi nih yang gua seneng banget waktu itu, psikolognya ramah banget, sehingga gua tuh awalnya kan deg-degan tuh waktu wawancara, soalnya baru pertama kali gua interview itu sama psikolog. Biasanya kan interviewnya tuh sama user dan lain-lain. Nah, ini sama psikolog. Faktor hoki ada di gua waktu itu. Karena psikolognya ramah, akhirnya deg-degan gua bisa hilang dan percakapan kita itu sangat lancar, nggak ada tersendat-sendat sekalipun. Akhirnya nunggu lagi sekitar 2 minggu dan gue dapat lagi tuh email balasannya. Diundang untuk tes medical check up. Dan yang bikin gue kaget waktu itu adalah rumah sakit tujuannya adalah di Surabaya. Sedangkan gue posisinya di Manado kan waktu itu. Galau dong gue. Gue mau beli tiket tapi belum lulus. Tapi kalau gue nggak ikut tesnya ya otomatis gue bakal gugur dong. Ya udah gue putusin untuk YOLO aja. Gue pakai tabungan gue sendiri, terus gue berangkat ke Surabaya. H-1 sebelum medical check up itu gue puasa dan banyakin minum air supaya pas dites nanti itu lancar-lancar aja. Medical check upnya itu standar-standar aja ya. Ada tes jantung, tes darah, tes urin, tes stamina, tes mata, dan tes paru-paru. Jujur aja waktu MCU itu gue agak ragu sih gue bakal lolos, soalnya 1 hari sebelumnya itu gue konsumsi obat-obatan. Gue minum antimos waktu di pesawat. Tapi syukur aja, 2 minggu kemudian gue dapet email balasan lagi dan diundang untuk hadir di interview akhir. Nah, interview akhir ini konsepnya adalah gabung antara interview dan juga presentase ke pihak BUMN-nya. Nah, di situ kita bakal dikasih topik pilihan buat kita milih salah satu dan disuruh untuk presentase topik tersebut ke pejabat eksekutif di BUMN-nya. Gue inget waktu itu gue ambil topik tentang digitalisasi dan dibatasin untuk presentasi menggunakan PowerPoint itu nggak boleh lebih dari 5 slide.
Yang ada di otak gua kayaknya kita dilatih untuk merangkum inti dari presentasi kita agar tetap on point dan nggak bertele-tele. Urutannya tuh presentasi dulu, baru wawancara. Presentasinya itu jalan lancar-lancar aja. Pewawancaranya tuh suka terhadap topik gua. Namun pas wawancara, gua ditanya mati-matian terkait pekerjaan gua sebelumnya. Karena mungkin sebelumnya gua kerja di bank juga kan. Jadi dikulik tuh informasi yang gua punya dan juga pengalaman gua di bank sebelumnya gitu. Akhirnya gua jawab satu persatu pertanyaannya sampai gua sempat ditanyain NPL kelolaan gua tuh berapa. Karena sebelumnya kan gua kerja di bagian kredit di perusahaan sebelumnya. Ditanyain tuh seluk-beluknya. Tapi in the end, pewawancaranya tuh ramah banget. Kita sampai sempat bercanda juga ketika ngobrol-ngobrol dan gua malah dititipin pesan kayak gini katanya. Udah mah kamu udah lulus. Sejenak gua senang dong. Cuman gua takut itu cuma pengecoh. Jadi gua tutupin ekspresi gua dan gua mencoba seprofesional mungkin. Setelah interview akhirnya selesai, gua tadi niatannya mau nunggu 2 minggu lagi. Taunya baru 3 hari email balasannya udah muncul dan gue disuruh ikut pengarahan akhir. Nah, yang gue tahu kalau udah di tahapan pengarahan akhir kayak gini, itu artinya udah keterima dan lolos seleksi. Pas gue ikut pengarahan akhirnya, ternyata benar, kita udah lolos dan kita disuruh untuk berangkat buat tanda tangan surat perjanjian kerja besoknya. Di situ gue panik. Itu kan zaman-zaman COVID kan, dan untuk berangkat keluar tuh kita harus swab, dan swab mayoritas itu harus H-1, nggak bisa langsung gitu. Itu bener-bener meetingnya belum selesai, itu langsung gue pindahin handphone meetingnya, terus gue langsung jalan buat nyari swab mana yang nggak perlu H-1 gitu, karena besoknya udah harus berangkat. Syukur-syukur aja gue dapet tempatnya dan esoknya gue berangkat. Akhirnya gue tiba di lokasi dan semua yang lulus tuh dikumpulin di satu ruangan gitu semuanya. Terus kita disodorin yang namanya offering letter. Nah, itu isinya tebel banget dan kita disuruh baca secara komprehensif. Jadi gue bacain satu persatu tuh. Ada sekitar mungkin 10-15 menitan gue baca. Mungkin takutnya ada kesalahpahaman gitu kalau kita nggak disuruh baca. Di situ gue baca bahwa setelah kita tanda tangan offering letternya, kita bakal langsung berubah status tuh menjadi trainee dan harus mengikuti pendidikan OJT selama 1 tahun ke depannya. Dan yang bikin gue galau kemarin itu, ternyata walaupun udah lolos seleksi, 1 tahun pendidikan itu masih ada berlaku sistem gugur. Jadi dalam proses pendidikan ini ada banyak modul pembelajaran dan juga ujian kan. Nah, itu ternyata dinilai dan kalau nilai akhirnya itu nggak memenuhi standar, kita bakalan di-cut. Tapi kalau memenuhi, ya kita diangkat menjadi pegawai tetap dengan level officer yang notabene itu udah di atas staff. Di situ kita juga diberitahu tentang kisaran gaji dan benefit apa aja yang bakal kita terima. Dan jujur aja, saat itu gue seneng banget bacanya karena nominalnya itu udah sangat cukup, apalagi untuk kita yang masih single gitu ya. Udah deh gua tanda tangan dan 3 hari terhitung dari tanda tangan offering letter itu pendidikannya dimulai. Oke, mungkin segitu aja sharing dari pengalaman gua terkait gimana nih proses gua ikut seleksi dulu hingga gua bisa lolos. Kalau mungkin kalian pengen gua lanjutin buat sharing terkait pendidikan, OJT dan juga masa-masa sewaktu gua udah bekerja full di BUMN, itu kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekali lagi gua mengucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini. Tetap dukung terus dengan tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian anggap video ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Buat kalian yang pengen kenal gue lebih dalam, mungkin kalian bisa cek video-video gue lainnya, kadang gue nge-vlog, atau mungkin kalian bisa subscribe ke channel gaming gue. Karena gue suka banget main game. Parah! Linknya gue taruh di deskripsi ya. Terakhir gue pesen, selalu manfaatin setiap waktu kalian. Jangan sampai terbuang percuma kayak scroll sosmed gak jelas ataupun cuma malas-malasan gitu rebahan gak ngelakuin apapun. Entah itu kalian gunain untuk latihan soal kayak buat persiapan seleksi ke depannya, atau mungkin kalian bisa tukar waktu tersebut untuk dijadiin sumber income yang baru. Kalian bisa nonton video ini. Di situ gue omongin tentang gimana tukerin waktu kalian untuk jadi sumber uang yang baru.